Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube aku, channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang tinggal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Apa kabarnya untuk teman-teman semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, ini aku mau share lagi video masak-masak aku di siang hari. Nah, pagi itu aku beli ikan sama si tukang sayur. Biasanya kan si tukang sayur keliling perumahan aku tuh bawa ikan ya teman-teman. Nah, hari ini kebetulan bawa ikan. Ini kalau nggak salah ikan layang ya teman-teman, kalau di tempat aku disebutnya ikan layang. Ini mirip-mirip kayak ikan kembung, tapi dia agak agak memanjangnya dari ikan kembung. Nah, tadi juga aku beli cabai rawit. Ini aku beli Rp2.000, dan untuk kemanginya itu teman-teman, karena untuk si kemangi sih kata si tukang sayurnya dia juga nggak beli, itu gratisan juga dari tempat pelelangan sayur. Nah, maka dari itu untuk si kemanginya sendiri itu kita bebas ngambilin teman-teman sesuka hati. Nah, ini aku mau masak ikan layangnya pakai bumbu kuning aja, resep dari ibu salah satu konten kreator andalan aku banget, yaitu Marisa Handayani. Aku mau nyontek ya bun resep ikan kuah kuningnya, karena kalau aku lihat itu anak-anak bunda itu kalau makan si ikan kuah kuning itu lahap banget ya. Aku jadi penasaran sama rasanya tuh kayak gimana ya, karena kalau di Makassar Sulawesi Selatan itu mirip-mirip kayak ikan palumara ya teman-teman, tapi biasanya sih di tempat aku tuh ikan kuah kuning kayak gitu pakai ikan umumnya sih ya, pakai ikan bandeng. Nah, di sini aku mau mencoba resepnya Bunda Ica, ini pakai ikan. Oh, kalau Bunda Ica sih pakai ikannya itu ikan kembungnya kalau nggak salah. Nah, di sini karena aku nggak punya ikan kembung, di sini aku punyanya ikan layang aja ya teman-teman. Ini aku beli Rp10.000, itu dapat 7 ekor, dan ini sih ukurannya lumayan besar ya. Nah, di sini aku mau minta maaf dulu kalau ada suara-suara bising, suara gesek-gesekan, itu anak aku lagi main ya teman-teman. Nah, kalau bumbunya itu simple ya teman-teman, cuma pakai bawang merah, bawang putih. Kalau mau ada rasa-rasa pedesnya itu kasih beberapa buah cabai rawit ya teman-teman. Di sini aku cuma pakai 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Aku juga tambahin kemiri sekitar 3 butir ya teman-teman, supaya si kuahnya itu ada tekstur gurih dari si kemiri. Nah, di sini sebelum aku ulek, ini aku mau tambahin si kunyit bubuk. Nah, ini kita ulek-ulek aja. Ini sebenarnya lebih enakan sih pakai si tumbukan itu ya teman-teman, tapi karena aku nggak punya dan belum kepikiran sih untuk beli si tumbuk-tumbukan itu. Nah, ini aku ulek aja, aku tumbuk-tumbukin aja semuanya, kemudian aku ulek. Nah, aku sih kalau bukan tim yang suka ngulek ya teman-teman. Aku tuh nggak begitu lihai kalau masalah ulek mengulek itu. Aku bisa lama banget sampai si bumbunya itu halus ya teman-teman. Nah, beda banget sama ibu aku itu kalau ngulek dia cepet banget, dan cepat halus ya. Kataku sih si ulekan aku yang kurang bagus ya teman-teman, tapi ulekan aku itu sama dengan yang punya ibu aku di kampung. Nah, itu sih bukan ulekannya ya yang kurang bagus, cuman yang ngulek aja belum lihai kayak aku. Nah, next di sini setelah bumbunya udah halus ya menurut aku ini sih perjuangan banget ya. Kalau aku sih ngulek ini perjuangan banget sampai bisa sehalus kayak gini. Nah, ini pun masih ada tekstur kasar-kasarnya sedikit ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Ini kan mau dikonsumsi di rumah aja, nggak untuk dijual ya. Nah, setelah aku ulek, ini mau aku panasi dulu untuk si minyak gorengnya. Pakai minyak goreng itu sedikit aja, hanya untuk menumis si bumbu tersebut yang sudah diulek ya teman-teman.
Nah, di sini aku mau ngucapin untuk teman-teman semua dimanapun berada, khususnya untuk warga negara Indonesia, selamat Hari Kemerdekaan 17 Agustus teman-teman. Ini hari kemerdekaan kita yang ke-78 tahun. Semoga kita sebagai rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia semakin sejahtera saja, sehat-sehat semua, dan semakin sukses ya teman-teman. Amin. Nah, gimana untuk perlombaan 17 Agustusan di tempat teman-teman semua? Nah, kalau aku di tempat aku, sekitar tempat tinggal aku itu emang ada yang ngerayain ya teman-teman. Anak-anak di sini sih hampir setiap hari, dan kakak Eca pun hampir setiap hari teman-teman nonton pertandingan 17 Agustusan di lapangan PU. Nah, katanya kenapa ibu nggak ke sana saja, kan adik udah sembuh. Nah, aku sih kayak nggak terlalu bersemangat ya teman-teman, karena anak aku juga baru sembuh. Takutnya aku bawa ke sana anginnya itu terlalu kencang, kan lapangan terbuka. Nah, aku takut nanti si adiknya flu lagi, batuk lagi, demam lagi. Nah, aku sih wanti-wanti aja ya dari sekarangnya teman-teman, belajar dari pengalaman sebelumnya. Nah, next kita kembali ke masakan aku ini. Setelah bumbunya udah mulai tanak, di sini aku tambahkan air. Airnya tuh sesuaikan saja dengan jumlah ikannya ya teman-teman. Kalau aku sih di sini airnya lumayan banyak, karena aku juga tambahin untuk sisa ikan yang kemarin yang gak sempat kegoreng, itu sekitar 3 ekor. Itu aku tambahkan di menu masakanku hari ini. Nah, ini sih kalau lauk segini banyak ya teman-teman, ini sampai pagi pun biasanya itu masih ada sisa. Biasa bisa dipakai untuk lauk kalau makan pagi sarapan aku ya teman-teman. Nah, ini aku tambahin garam halus. Aku tambahin juga 1 sendok teh gula pasir ya, supaya rasanya tuh lebih gurih ya teman-teman, dan tambahkan penyedap rasa. Nah, untuk penyedap rasanya di sini aku pakai sedikit saja, karena suami aku tuh nggak terlalu suka untuk penyedap rasa yang terlalu berlebihan ya teman-teman. Nah, setahu aku sih kalau di ibu aku sih di kampung itu sama sekali nggak pakai penyedap rasa teman-teman. Dia itu cuma pakainya kaldu jamur, apa Royco, Masako. Dia tuh nggak pernah pakai yang namanya penyedap rasa. Nah, beda banget sama aku. Aku tuh kalau masak-masak udah harus pakai penyedap rasa ya teman-teman, karena di lidah aku tuh bener-bener cocok kalau untuk masalah si penyedap rasa tersebut. Nah, ini ikannya udah aku masukin semua, aku tambahin juga untuk perasan asam jawanya. Ini sih benar-benar segar ya teman-teman. Ini tuh aromanya tuh bisa kecium sampai keluar rumah, karena dari bumbu yang ditumis tadi ya kalau nggak salah teman-teman. Nah, ini aku tambahkan beberapa lembar daun kemangi supaya aromanya lebih segar lagi, lebih harum lagi, dan jangan lupa dicicip. Nah, karena hari ini kan lauk yang aku buat itu berkuah ya teman-teman, jadi bisa dipastikan hari ini aku nggak masak sayur sama sekali. Nah, aku tuh biasanya menerapkan metode belanja Rp20.000 untuk lauk dan sayur-mayurnya bun. Nah, aku itu kalau belanja lauk sebelum ngolah ikannya itu aku mikir-mikir dulu hari ini mau digoreng apa dimasak kuah apa dibakar. Nah, kalau untuk yang kering-kering kayak digoreng dan dibakar itu pasti aku beli ikannya tuh 15.000 aja, dan untuk si sayurnya Rp5.000. Nah, ini sebelum aku sajikan aku mau tambahkan 1 irisan tomat supaya lebih segar lagi. Ini mah udah segar banget ya teman-teman, tanpa tomat pun ini tuh udah segar dari perasan asam jawa. Nah, ini alhamdulillah lauk aku untuk hari ini udah jadi. Selamat mencoba ya teman-teman, mudah-mudahan berhasil. Kalau aku sih pastinya untuk teman-teman semua pasti berhasil ya, karena ini kan resepnya memang simple dan bahannya itu mudah didapat. Nah, di sini aku mau ucapin dulu untuk teman-teman semua, barangkali ada yang baru nemuin channel YouTube aku, ayo dong di subscribe teman-teman supaya channel YouTube aku bisa berkembang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.